Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, bagaimana kabar hari ini? Tentunya Ustazah harapkan Ananda sekalian baik-baik saja ya. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu seputar menelaah struktur teks laporan percobaan bersama Ustazah. Nah, Ananda sekalian, kira-kira struktur teks laporan percobaan itu ada berapa ya? Tepat sekali, ada 6. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga metode percobaan, yang keempat hasil percobaan, yang kelima simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, mari kita dengarkan penjelasan perbagiannya. Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini memaparkan hal-hal terkait dengan percobaan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Nah, maksudnya adalah latar belakang masalah ini bisa juga disebut sebagai konsep dasar dan alasan kenapa pentingnya percobaan ini harus dilakukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pembagiannya yang kedua adalah tujuan masalah, di mana pada bagian ini kita sebagai penulis menyampaikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam suatu percobaan. Kemudian, struktur yang kedua adalah landasan teori. Pada bagian ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan maupun penelitian. Nah, kita contohkan nih. Ketika kita ingin melakukan percobaan tentang menguji kandungan pada makanan, maka ketika kita menyusun laporannya, teori yang harus ada pada bagian ini adalah teori tentang bagaimana pengertian dari karbohidrat itu sendiri, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membuatkan ataupun menambahkan informasi tentang manfaat-manfaat manfaat karbohidrat, manfaat vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian adapun struktur yang ketiga yaitu metode percobaan. Nah, dalam metode percobaan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tempat dan waktu percobaan. Seandainya nih, Ananda melakukan percobaan itu di laboratorium sekolah. Kemudian waktu percobaannya itu adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian, alat dan bahan percobaan, di mana berisi tentang segala macam alat dan bahan yang akan digunakan ketika percobaan itu dilaksanakan. Yang ketiga, langkah-langkah percobaan. Ini memuat tentang bagaimana step by step ataupun langkah per langkah percobaan itu dilakukan dari awal hingga akhir. Kemudian, bagian keempat adalah hasil percobaan. Nah, pada bagian ini berisi tentang data hasil percobaan ataupun pengamatan yang biasanya disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, pembahasan, dan hasil percobaan. Ini dikembalikan lagi kepada sang penulis, mau membuat hasil percobaannya itu dalam bentuk paragraf kah, dalam bentuk tabel kah, atau dibahas secara rinci tentang hasil percobaan yang telah ia dapatkan. Yang kelima adalah simpulan.
Nah, ketika kita membuat sebuah simpulan, haruslah berisi tentang penegasan hasil percobaan yang sudah didapatkan secara ringkas, sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian, yang keenam adalah daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini adalah berisi tentang daftar rujukan ataupun referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, ketika kita mendapatkan ataupun mengambil nih rujukan, itu bisa aja datangnya dari buku, jurnal, majalah, dan sumber internet. Kenapa bisa didapatkan dari keempat ini? Ini berkaitan erat dengan kajian teori. Ketika kita membuat kajian teori, diusahakan bahwa itu merupakan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Contoh, pengertian karbohidrat itu boleh diambil dari pengertian para ahli. Oke, Ananda semua? Nah, berikut akan Ustazah sampaikan ataupun Ustazah perlihatkan contoh gimana sih bentuk dari teks laporan percobaan yang utuh sesuai dengan strukturnya. Kita akan membuat taplak meja. Nah, bagian pertama dari struktur itu adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan. Kemudian yang kedua tentang landasan teori. Karena kita ingin membuat taplak meja, maka Ustazah akan menjelaskan apa sih sebenarnya taplak meja itu, apa-apa saja bahan yang digunakan, dan kreativitas kita itu bagaimana. Yang ketiga, metode penelitian berisi alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatannya. Yang keempat, ada hasil percobaan. Yang kelima, simpulan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kebetulan untuk pengertian taplak meja dan kreativitas, Ustazah mengambil dari internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima. Oke, anak-anak Anda semua, semoga penjelasan Ustazah ini bermanfaat ya. Semoga bisa membantu kalian ketika pembelajaran di rumah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.